Halo, Halo, hai, lagi di mana? lagi di apartemen. Kok tumben sih ceria banget? Ya bagus dong daripada marah-marah melulu. Kalau lagi ceria gini, biasanya ada kabar gembira. Lebih tepatnya gembira Oh sekali. ya? Hmm, ayah kamu udah sembuh. Eh, belum sih, tapi ini bukan soal ayah. Tunggu deh, biar saya nebak. Halo, Apa kabar, Tak? Rangga. Malam tahun baru kamu kemana? Kemarin siang saya telepon. Ya, di sana pas lagi malam tahun baru lah, tapi nggak ada yang ngangkat. Saya di rumah kok nggak? Nggak di rumah juga nggak apa-apa kok. Saya malah heran. Pergantian tahun kamu ada di rumah. Agak aneh aja. Eh, maksudnya apaan nih? Mau usah ngalihin persoalan ya? Ngalihin persoalan. Denger ya nggak? Saya itu udah nungguin telepon dari kamu udah lama banget. Kamu tuh nelfon saya sekalian dulu itu. Bukan yang ngobrol yang enak-enak. Kok malah nyuruh saya buat nyari nomor telepon dan saya harus ke Tak, rumah tunggu, Putri Tak. pula. Terus sekarang kamu bicara seolah-olah kamu jadi orang yang paling bener dan saya orang yang paling salah. Cuma gara-gara saya ketiduran terus saya nggak bisa ngangkat telepon dari kamu. Cuma, Tak, saya nelpon ke situ itu nggak gampang. Kamu bisa dong ngertiin keadaan saya di sini kayak gimana. Semua orang bilang tuh biaya telepon di Amerika tuh murah, tapi tetap aja buat saya tetap mahal. Saya ngerti nggak? Enggak, Tak, kamu nggak ngerti. Maksud saya tuh bisa ngerti kalau kamu tuh ngasih pengertian ke saya. Tapi mana? Penjelasan dari kamu juga nggak ada nggak? Email dari kamu mana? Kamu nggak pernah ngirim email kan? Terus sekarang tiba-tiba aja kamu minta saya buat langsung ngerti. Buat maklumin kondisi kamu. Padahal saya sendiri juga nggak tahu kamu kayak apa sekarang. Kau pikir sekarang saya lagi ngapain? Saya nelpon kan? Saya juga pengen cerita sama kamu, Tak. Tapi kamu malah tiba-tiba marah nggak karuan kayak gini. Jangan gitu dong nggak. Kamu tuh sekarang sebenarnya cuma nyari-nyari pembenaran kan? Karena kamu tuh nggak pernah nelfon saya. Ya udah kalau kamu maunya kayak gitu. Tapi saya juga boleh curiga dong. Kamu lagi cari alasan supaya saya nggak betah nelpon kamu. Apa sih? Saya bisa maklum, Tak. Kalau ke dalam ketidakpastian, kamu bisa merasa bingung. Dan saya juga bisa maklum. Dalam kebingungan itu, kamu mencari sesuatu yang bisa membuat kamu merasa aman dan terlindungi. Siapapun orang itu, entah Budiman, Joko, Sugeng, atau dewa dari khayangan. Saya cuma ngarepin kamu ingat bahwa ada seseorang di belahan bumi yang lain yang selalu sayang sama kamu. Sorry, Tak. Dewa. Oh, caranya gitu ya. Kamu curiga aku ada apa-apa sama Dewa. Supaya kamu terkesan bersih. Dan aku kayak tukang selingkuh yang ketangkep basah. Oke, fine. Biar sekalian aja aku jadian sama Dewa. Supaya kamu tahu, bukan cuman kamu cowok yang pantas diandelin. Aku tinggal telepon Dewa, minta dia datang ke sini, dan semuanya bakalan berubah. Cinta, ada Dewa. OMG. Gila. Semuanya kayak diatur banget.
Sorry ya, ganggu sebentar. Lama juga nggak apa-apa kok. Enggak kok. Yang mau saya ceritain ke kamu dari kemarin-kemarin itu bisa jadi sebuah novel yang sangat panjang atau sebuah cerpen yang sangat pendek. Terus kamu pilih yang mana? Kayaknya saya pilih yang pendek aja. Karena saya tidak mau terlalu merepotkan kamu. Enggak kok, nggak sama sekali lagi Dewa. Enggak. Enggak sekarang, enggak besok, enggak juga seterusnya. Kamu tidak akan terganggu lagi oleh kedatangan-kedatangan saya, telepon-telepon dari saya. Karena belakangan ini, saya rasa kamu terganggu oleh kedatangan-kedatangan saya. Nggak sama sekali Dewa. Mungkin waktu itu kamu datang pas saya lagi bad mood aja kali ya. Jadinya kamu yang kena imbasnya deh. Enggak, kok tak. Itu nggak akan terjadi lagi. Maksud kamu? Mungkin Tuhan merasa kasihan sama saya. Setelah saya berbulan-bulan mencoba mengejar kamu tapi gagal. Tiba-tiba saja saya mendengar kabar bahwa pacar saya yang pertama, yang dulu kami putus karena dia akan dinikahkan oleh orang lain, nggak tahu kenapa pernikahannya gagal. Lalu sebelum saya sempat mengucapkan rasa simpati saya, dia terlebih dahulu menelpon saya dan mengajak saya untuk balik lagi jalan sama-sama. Bukannya harusnya aku gembira kalau Dewa nggak bakalan ngejar-ngejar aku lagi. Tapi kenapa ada perasaan aneh ya? Ngerasa kehilangan. Cinta? Memangnya Dewa sudah pulang? Udah, Kok nggak bilang sama Mama sih? loh tadi kan Mama di kamar mandi, takutnya ntar kelamaan. Buru-buru sekali sih dia mau kemana ya? Nggak bilang. Jangan-jangan kamu yang usir lagi. Enggak. Berantem ya? Idih, siapa yang berantem? Ya kamu sama Dewa. Idih, ngapain juga berantem? Ya namanya juga. Namanya juga apa sih, Ma? Pasti kamu mengira Mama berusaha jodohin kamu sama Dewa kan? Emang iya kan? Enggak, Cinta. Mama serius nih. Soal hubungan kamu dengan Dewa, 100% Mama nggak mau ikut campur. Dan 100% Mama menyerahkan keputusan apapun sama kamu. Ya, paling-paling Mama punya sedikit komentar tentang Dewa. Dia memang agak kaku. Dan kelihatannya dalam hal-hal tertentu dia tidak bisa berbasa basi. Ya, terus? Ya, nggak apa-apa sih. Pasti kamu ngerasain juga. Dan lama-kelamaan kamu akan terbiasa. Lagi pula sikap seperti itu sebetulnya memudahkan kita untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Iya sih, kayak yang barusan. Oh ya? Dia ngomong apa? Dia bilang mantan pacarnya nggak jadi kawin. Terus Dewa mau balik lagi sama mantannya. Dan selamat tahun baru. Apanya yang telat? Tahun barunya kan udah lewat. Kamu pernah beli baju baru kan? Pernah? Nah, biarpun kamu belinya sudah 2 minggu yang lalu, tapi saya baru melihatnya sekarang. Saya akan bilang, baju baru nih. Bahkan 2 minggu lagi saya ketemu kamu dengan baju yang itu lagi. Saya akan bilang, mentang-mentang baju baru dipakai terus nih. Apa kesimpulan kamu? Dengan analogi seperti itu, tahun baru jangan cuma diartikan sebagai 1 Januari. Bahkan 1 minggu atau 10 hari. Setelah itu pun kita masih bisa mengucapkan selamat tahun baru. Kalau sebelumnya belum pernah ketemu. Biarpun sebenarnya terlambat. Ya berarti tadi benar dong Pak, saya bilang terlambat. Loh, siapa yang nyalain kamu? Oke. Sekarang Cinta silakan berdiri.
ceritakan dengan singkat pengalaman kamu bertahun baru. Tahun baru kemarin kebenaran lagi gak enak badan banget, jadi di rumah aja alias nggak kemana-mana. Iya udah terserah deh, emang kayak gitu kenyataannya. Tunggu dulu. Jangan pikir kamu di rumah terus tidak ada yang bisa kamu ceritakan. Justru banyak. Memang kamu tidak berpikir, tidak berhayal, memimpikan sesuatu. Justru dengan begitu akan jadi satu bahan yang justru lebih menarik. Betul kan? Gue bener-bener gak ngerti deh, Tak. Bener-bener gak masuk di akal gue banget. Apanya sih Raya nggak masuk akal? Semuanya, Tak. Lu bela-belain gak ikut sama nyokap bokap lu tahun baruan di hotel cuma gara-gara nungguin telepon dari Rangga. Tapi setelah Rangga nelfon, ujung-ujungnya tuh cuma berantem. Bener-bener keterlaluan tau gak sih lu, Lo Tak? dengerin ya. Siapa yang nggak kesel banget coba? Buat telepon-teleponan sama Rangga tuh susah banget. Udah gitu sekalian nyambung, dia malah ngomong tuh yang enggak, yang jelas-jelas bikin gue jadi marah banget dong. Ngomong yang enggak tuh kayak gimana, Tak? Iya, kalau diperhatiin sih sebenarnya kata per kata itu tuh nggak ada yang salah. Tapi yang bikin gue kesel banget ya, dia tuh bener-bener nggak ngerasa salah kalau dia tuh selama ini nggak pernah ngehubungin gue, nggak pernah ngasih kabar ke gue, nggak pernah telepon, nggak pernah SMS. Gila, nyebelin banget kan tuh. Ya lu kenapa nggak tanya ke dia? Kenapa dia nggak pernah nelfon lo? Gue lupa deh pastinya dia ngomong apaan. Tapi yang pasti tambah bikin gue kesel sama dia. Persis saudara gue banget. Siapa sih? Ada sepupu gue, namanya Annelies. Dia tinggal di sini dan cowoknya kuliah di Australia. Nyokapnya tuh marah-marah mulu. Gara-gara pertama, tagihan telepon membengkak. Dan yang kedua, sekalinya dia nelfon, itu yang ada cuma berantem mulu, Tak. Sampai-sampai nih ya, nyokapnya sepupu gue punya istilah yang bagus buat dia. Demam LDR. Demam LDR apaan sih? Demam LDR itu penyakitnya pasangan yang ngejalanin long distance relationship alias pacaran jarak jauh. Gampang panas tanpa penyebab yang jelas. Wah, Itu sih menurut gue nyiksa diri banget, tau gak, Tak? kok lo diem aja sih? Habis gue mau ngomong apa lagi, Tak? Lo tuh juga ada kemungkinan kena lo, Al. Kalau misalkan nanti Indra jadi pindah keluar Jawa, berarti lo kena demam LDR, tau nggak? Nah, ngaco deh. Gue tahu. Atau mungkin jangan-jangan lo mau ikut Indra kali ya. Lo gak usah soalin pembicaraan lah, Tak. Nah lu tuh yang ke Gap pas lagi jalan bareng sebelum Natalan. Tak, lo ngarang banget ya, gila deh. Morning, Mama. Mau kemana, Ndra? Ke Cikarang? Loh, kamu serius nggak mau terima tawaran teman papa yang di Kalimantan? Gak. Aku tuh nggak mau jauh-jauh dari Mama. Kalau aku nggak ada, siapa yang jagain Mama? Coba. Kamu saja. Bun, Loh, kuncinya mana lagi? ya udah deh, nyokap lo tuh pasti sekarang lagi khawatir banget lo belum nongol di toko. Nih, Den. Ngapain juga sih kayak nafsu banget mau ngasih liat kado itu ke gue. Siapa tahu lo mau beli, Tak. Ngaco lo ya kalau nyokap lo nyariin gimana? Ya bilang aja udah dibuang. Ya habis nyokap nggak pernah bisa tegas ke Om Imron sih, Tak. Tapi kata lo terakhir Om Imron kesini, nyokap nggak mau keluar nemuin dia.
Ya iya, cuma pas gue minta tolong supaya kadonya dibuang, malah disimpan di sini. Berarti nyokap masih pengen nyimpen kenangan dari Om Imron kan, Neta? Apaan tuh? Buat ibu. Dari? Nggak kenal. Tadi cuma bilang buat ibu, lalu orangnya pergi lagi. Mbak, zaman sekarang mesti hati-hati dong kalau terima barang nggak jelas dari orang lain. Iya, Mak. Ya, sini. Mungkin mama udah tahu kali ya gue mau ngambil kadonya. Kan dimindahin ke tempat lain deh. Mindahin atau mau buang ya? Nggak mungkin, mama nggak akan tega ngebuang kadonya, tak. Ya siapa tahu aja. Ya, Coba. Kalau yang ini ini mama ada satu lagi coba. Ada Cinta. Kok kamu nggak ngasih tahu Mama kalau nggak jadi mampir ke toko, Al? Iya, tadi Tante juga nyoba handphonenya Cinta, tapi nggak aktif. Tadi sempat lowbat sih Tante. Ini kenapa sih? Kamu cari apa, Al? Udah makan? Belum. Ada sup mau? Apa aja lah. Ini supnya. Makan sekalian? Saya nggak lapar. Ma, Ada apa, Ndra? belum beres ya? Udah, kenapa? Lebih baik telat kan daripada nggak sama sekali. Apa ini, Ndra? Mama, ini hadiah tahun baru buat Mama. Kok kamu tumben sih? Ma, aku tuh udah lama sekali pengen kasih sesuatu ke Mama pas aku lulus kuliah. Karena deket tahun baru, ya udah sekalian ini sebagai hadiah tahun baru. Sayang, makasih ya. Ma, nggak dulu dong. Mama jangan bilang makasih dulu. Gini. Sekarang Mama duduk dulu. Ada, Mama duduk. Nah. Mama buka dulu. Mama lihat dulu isinya apa. Baru. Biarpun barang ini harganya Rp1.000, Mama tuh tetap terima kasih sama kamu. Loh, kalau isinya bom gimana? Masa sih? Kamu bisa aja. Masya Allah, bagus sekali. Pak, lihat Pak, Indra kasih ini. Aduh Indra, ini kan mahal banget tuh. Kamu tuh dapat uang dari mana? Ada aja, Ma. Tunggu, Indra. Pak, boleh nggak aku terus terang ke Mama? Terus terang. Soal apa? Soal kado ini? Emang ada apa sih, Indra? Wah, apa? Kayaknya udah nggak bisa ngebohong lagi nih. Oke. Maksud kamu apa sih, Kak? Papa tenang dulu, tenang ya. Ini kado emang terlalu mahal buat seorang sarjana yang masih nganggur. Ya, jadi masuk akal dong kalau Mama nggak percaya kalau aku yang beli. Indra, jadi hadiah ini siapa yang beli? Papa.
Benar, Mas. Em, eh, Ma, sebenarnya Papa tuh udah lama mau ngasih hadiah istimewa ini. Tapi Papa juga nggak mau kelihatan secara tiba-tiba berubahnya. Terus ya udah Papa ngasih duit ini ke aku buat beli kado ini. Ya jadi secara nggak langsung Papa udah ngasih kado ini. Tapi Mama juga nggak terlalu kaget. Ah, Pak, sorry ya, jadi terpaksa ngebuka rahasia deh. Benar, Mas yang kasih kado ini. Indra. Paling-paling tuh dia. Makasih ya. You have mail. You have mail. Carmen, Mili, gue duluan ya. Katanya bareng. Kayaknya mulai sekarang lebih baik kita komunikasi lewat email aja. Daripada lewat telepon cuma buat berantem. Saya belum sempat cerita banyak tentang keadaan saya di sini. Yang membuat saya sulit punya waktu luang buat telepon kamu. Uang saya sangat minim buat makan sehari-hari. Makanya saya nekat menerima pekerjaan sebagai pengantar koran. Yang mengharuskan saya bekerja tiap hari dari jam 1 malam sampai subuh. Kebayang kan dinginnya kayak apa? Lebih-lebih di musim dingin seperti sekarang ini. Tapi semua itu saya harus lakukan karena saya harus bertahan hidup di sini. Jangan bilang gak usah teleponan lagi nggak? Tanpa saling menelpon, kita akan semakin jauh. Waktu itu kita berantem mungkin karena sudah terlalu lama kita gak saling menyapa. Terlalu banyak yang ingin kita ceritakan. Dan terlalu sempit waktu yang tersedia. Membuat kita emosional dan panik. Tapi jangan putus asa nggak? Saya akan selalu menunggu telepon dari kamu. Halo. Hai, apa kabar enggak? Udah baca email dari saya? Lo kok belum? Jadi sekarang nelfon bukan gara-gara baca email saya? Enggak, bukannya saya marah enggak, tapi... Tunggu deh, kalau kayak gini sekarang yang marah saya atau kamu? Enggak, soalnya nada bicara kamu tuh kayak orang marah. Ya udah. Iya, kamu emang bener. Kita emang lebih baik bicara lewat email. Iya, tahu kamu emang bener dan saya salah. Jadi bener dong yang gue bilang, lo itu tipe cewek yang gak bisa ngejalanin LDR. Terus gimana dong, Ra? Ya gue sih gak berani ngasih saran apa-apa tak lo. Ya paling-paling gue cuma bisa nyeritain apa yang dilakuin sepupu gue itu. Nah, kalau dia ngapain, Ra? Kalau dia sih lama-kelamaan ngejalanin LDR itu ya jangan enakin banget. Ekstrimnya yang pernah gue bilang itu tak,
LDR itu sama juga menyiksa diri demi mempertahankan sesuatu yang gak jelas wujudnya. Kayak gak gitu-gitu banget deh, Ra. Bener dong. Misalnya nih lu punya suami dan dia ditugasin ke luar negeri. Mau gak mau lu harus ngejalin hubungan long distance relationship dong. Dan yang pasti itu gak ngenakin banget. Dan banyak sedihnya, ya sama-sama banyak sediri. Tapi semuanya kan dijalanin demi mempertahankan sesuatu yang udah jelas banget, yaitu perkawinan. Nah kalau lu sama Rangga apa yang perlu dipertahanin, Kak? Lu cuma pacaran gitu loh. Cuma. Ya sorry aja tak gue bilang cuma. Karena emang gak ada apa-apa kan. Statusnya cuman omongan doang. Ya enggak lah. Ya emangnya ada apa gitu? Surat pacaran ditandatanganin di atas materai? Ya emang enggak, Ra. Tapi kan justru itu tak. Pacaran itu ada 3 ikatan. Perbuatan, omongan, sama perasaan. Begitu pisah jauh, perbuatan hilang. Tinggallah omongan dan perasaan. Nah kalau udah ngomong susah, terus ujung-ujungnya berantem, tinggallah perasaan. Nah kalau menurut gue nih ya, gue gak yakin banget kalau suatu hubungan itu dijalanin cuman ikatan perasaan doang. Sebab perasaan itu bisa-bisa lama-kelamaan hilang kalau nggak didukung sama perbuatan dan omongan. Ma, saya berangkat dulu, Ma. Loh, katanya mau bawa roti. Sih, tolong antar roti ini ke mobil Bapak ya. Ya sudah, sini. Saya yang bawa. Hati-hati jalan ya, Mas. Ya. Yuk. Halo, ini Maura yang keren. Tolong tinggalkan pesan karena Mauranya lagi sibuk. Halo Maura, ini mamanya Indra. Kamu gimana kabarnya? Main kesini dong. Gue duluan ya. Gue mau pis nih. Tak. Tapi lo gak kepengaruh sama omongannya Maura kan? omongan yang mana sih? Omongannya yang nyuruh lo putus sementara sama Rangga. Sampai dia balik lagi ke Indonesia. Kayaknya omongannya dia tuh udah benernya juga ya. Tak, ya jangan kayak gitu dong, Tak. Gue tau banget deh, Maura tuh sebenarnya lagi stres banget, Tak. Itu ya, Al. Urusan rumahnya yang direbutin sama nyokap bokapnya. Iya, rumahnya tuh minggu lalu udah mau dijual. Dan sampai sekarang Maura gak punya kepastian mau tinggal di mana. Ya terus hubungannya sama Rangga? Emang cinta masa lo gak ngerti sih? Ya namanya orang stres, omongannya tuh susah buat dijadiin pegangan. Dia selalu ngebandingin segala hal sama kehidupannya sendiri. Sementara kehidupannya sendiri aja lagi kacau balau, Tak. Ya, gue sih sekarang lagi berusaha banget ya, Al. Lagian kalau gue pikir-pikir, gue sama Rangga juga baru 3 kali telepon-teleponan. Dan kayaknya kecepatan juga ya kalau 3 kali itu udah dikasih predikat pasangan yang berantem terus. Ya mungkin kalau sekali lagi Rangga nelpon gue terus dia marah-marah, ya udah deh, gue nggak tahu mesti gimana lagi. Gue doain ya, Tak. Moga-moga nggak ada yang marah-marah lagi. Thanks ya, Al. Halo. Halo, Hai, lagi di mana? lagi di apartemen. Kok tumben sih ceria banget? Ya bagus dong, daripada marah-marah melulu. Kalau lagi ceria gini, biasanya ada kabar gembira. Lebih tepatnya gembira Oh sekali. ya? Ayah kamu udah sembuh? Belum sih. Tapi ini bukan soal ayah. Tunggu deh, biar saya nebak. Banyak yang mau Rangga ceritakan sama kamu. Apa Bunda? Bapaknya Indra sama Indra mereka sekarang sudah. Kamu percaya kan?
Atau kamu dapat kerjaan di kantor ayah kamu, jadi kamu nggak perlu nganterin koran lagi tiap pagi. Ya, ada benernya juga, saya nggak usah jadi loper koran lagi. Tapi saya bukan dapat kerjaan di tempat ayah. Ayah kamu keadaannya udah membaik, jadi kamu nggak perlu nungguin dia, dan kamu bisa cepat pulang ke Indonesia. Nggak juga sih. Aduh, terus apaan dong? Saya dapat kesempatan untuk dapat beasiswa Oh ya? di sini. Selamat ya. Iya, belum 100% pasti sih, tapi kesempatannya lumayan besar. Terus kamu ambil course yang berapa bulan? Saya sih pengennya ngambil S1, itu sekitar 3 tahunan gitu. 3 tahun? Iya, 3 tahun tuh kalau saya bener-bener full concentrate ke situ, nggak ngambil kerjaan lain. Tapi kalau saya sambil nyambi kerjaan, mungkin bisa lebih lama lagi. Tak, Ikut berubah aja nih kak, selamat ya. kenapa? Suara kamu kecil nggak kedengeran? Selamat ya Rangga. Kayak kamu tuh emang gembira banget ya bisa tinggal terus di Amerika. Dan kayak kamu tuh bener-bener nggak ada sedih-sedihnya buat pisah dari saya. Mora, pasti kamu nggak percaya. Sama seperti tante. Seperti mimpi aja. Lihat Indra bawa kado. Terus bilang ke tante, Mama, ini hadiah tahun baru buat Mama. Ya Tuhan. Kalau saya sih nggak terlalu heran banget, Tante. Soalnya Indra sendiri yang sering cerita kalau dia emang benar-benar sayang sama Tante. Iya sih sebetulnya. Tapi masih ada kelanjutannya, Mora, yang bikin Tante lebih nggak percaya lagi. Apa itu, Tante? Tante kan tanya sama Indra, kamu tuh dapat uang dari mana? Bisa beli hadiah buat Mama segini mahal. Ternyata ya Allah. Kenapa, Tante? Maura, ternyata itu hadiah dari papanya Indra. Yang kasih uang buat Indra untuk beli hadiah buat Tante. Dan ini semua di luar dugaan Tante. Ya ampun, berarti yang pengen ngasih hadiah ke Tante itu Om Imron? Tapi bagi Tante sekarang nggak terlalu penting yang ngasih siapa ke siapa. Tapi melihat Indra sama papanya lebih akrab, terus penuh kasih sayang. Bagi Tante itu jauh lebih penting, Mora. Ada tamu. Selamat malam, Om. Malam. Kok nggak kedengeran suara mobilnya, Mas? Tadi mogok pas di parkiran kantor. Jadi langsung dibawa ke bengkel. Tapi bisa diambil besok. Enggak, kalau selesai malam ini juga langsung antar pulang. Oh, jadi ada orang kantor yang nungguin mobil itu di bengkel. Indra yang ngurusin di bengkel. Indra? Ya. Tadi saya langsung telepon dia lewat HP-nya, terus saya suruh dia ke kantor. Dan pulangnya saya naik taksi. Udah lama, Maura? Belum, Om. Oh, masuk dulu ya. Iya, silakan, Om. Ternyata sekarang Bapak dan anak sama-sama udah berubah. Mora, ya, terima kasih Tuhan. Halo, selamat malam Tante Asti. Alia ada deket-deket situ nggak?
Oh, udah pulang duluan ya? Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Maura? Bisa bicara dengan Maura? Dari Cinta. Teman sekolahnya? Oh ya udah. Sih dasar tukang teler tuh orang. Gila, nggak tau nggak ada aja pakai nanya macam-macam segala sih. Tante, sebentar ya tante. Iya, silakan. Kenapa tak? Ra, di mana lo? Lagi di rumah saudara gue. Kenapa tak? Nggak apa-apa sih, pengen ngobrol aja. Nanti gue telepon balik aja. Yaudah, nggak apa-apa kok. Besok juga nggak apa-apa. Yang ada ntar malah diomong-omong lagi. Pasti ada aja tuh. Cinta, mie rebusnya sudah mau dingin tuh. Katanya tadi minta dibikinin. Oh iya. Makan dulu aja lah, Tak. Nanti juga kalau penting nelfon lagi. Aduh, yang enak lah, Mas. Coba deh. Kalau Mama nelfon orang terus nggak diangkat-angkat, pasti kesel kan? Aduh, ini pasti tadi kepencet nih. Halo? Halo? Selamat malam. Hai, apa kabar? Ada. Tunggu sebentar ya. Cinta, Dewa Anita. Iya, Ma, iya. Halo? Tadi nelpon ya? Pencet kali ya pas nama kamu. Oh ya? Kok bisa pas nama saya? Nggak tahu ya. Sayang banget. Kenapa? Ya, saya sudah terlanjur GR dapat telepon dari kamu. Sorry nih jadi ganggu kamu. Enggak kok, nggak apa-apa. Cuman saya lebih seneng aja kalau saya benar-benar dapat telepon dari kamu, bukan hanya sekedar kepencet. Ntar pacarnya marah loh. Kalau dia marah, ntar saya marahin lagi aja. Kok gitu sih? Enggak kok, bercanda. Sorry, kelamaan. Udah dulu ya? Ya udah. Tapi kalau lain kali saya telepon kamu, masih mau terima kan? Iya, mau aja. Oke, ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke. Dah. Kenyang kan? Bener nih. Aku malu kalau makan. Hai Indra. Udah pulang ya? Iya.
Orang bengkel bilang apa? Yang rusak cuma dinamo starternya aja kan? Iya, dinamo starter aja katanya. Terus mobilnya dicoba nggak? Cobain sih. Masa orang bengkel nggak bisa ngerasain kalau shock breakernya bermasalah? Ya, soalnya aku cuma ngelaporin ya dinamo starternya aja, jadi yang lain nggak diperiksa. Kuncinya? Tuh di dalam. Yuk, Om antar. Sekalian nyobain mobil. Jangan Om, rumah saya jauh. Sejauh apa sih rumah kamu? Sukabumi? Apa di Bandung? Masih di Jakarta kan? Iya masih di Jakarta sih Om, tapi jauh sekali. Nggak apa-apa, nanti kalau Om capek ya kita cari taksi aja di jalanan. Oke? Tapi saya udah pesan taksi duluan. Gampang, nanti ganti aja uang pembatalannya. Iya nggak apa-apa lagi Maura. Yaudah kamu ikut Om aja ya. Ya. Dadah Denda. Ya, lihat ya. Dendra. Jadi nggak enak nih Om. Ya nggak enak, mobilnya atau sopirnya. Bukan Om, bukan. Kamu boleh aja merasa nggak enak kalau kamu minta tolong kepada orang-orang yang nggak ikhlas menolong kamu. Tapi sekarang kan kamu ditolong oleh orang yang ikhlas menolong kamu. Iya, tapi kan tetap aja nggak enak Om. Awas! Ada apa Om? Kalau kamu merasa nggak enak, jangan loncat dari mobil. Loh. Oh, ketawa kan? Nggak tahu Om, lucu juga ya. Emangnya selama ini kamu punya kesan gimana sama saya? Nyeremin? Atau galak? Serius. Belum apa-apa kamu sudah kelihatan lucu. Hati-hati loh. Nanti kamu alih profesi lagi. Jadi pelawak. Om, berhenti di sebelah kirinya aja deh Om. Kamu mau turun di sini? Nggak apa-apa Om, nanti saya biar nyambung pakai taksi aja. Ah, Bener Om, rumah saya jauh sekali. mana taksinya coba? Biar saya tunggu di halte itu aja lah Om. Oh, enggak. Kayak cewek apaan aja kamu nunggu sendirian malam-malam kayak gini di halte pula. Ya sudahlah. Biar saya antar. Jangan Om, nggak usah, makasih. Kamu bilang alasan rumah kamu jauh. Makanya kamu nggak mau diantar gitu. Iya. Atau ada alasan lain? Maura, kalau kamu punya alasan rumah kamu jauh, sampai ke Bandung pun pasti saya antar. Maura. Kenapa kamu? Hah? Saya bingung Om, saya mesti pulang kemana? Bingung kenapa? Papa belum pulang, Ma? Belum. Cuma nganter Maura kan? Iya, memangnya jauh, Ndra. Ya jauh, cuma kan bisa naik tol. Paling juga 20 menitan kalau malam-malam gini nyampe.